Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu, saya doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baik, kali ini saya ingin menjelaskan peraturan-peraturan pada saat pelaksanaan seleksi akademik PPG dalam jaringan tahun 2022. Langsung saja. Pada saat sebelum mengikuti ujian, ada beberapa poin yang harus disiapkan oleh Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, peserta menyiapkan laptop dengan spesifikasi sesuai ketentuan yang kemarin, mungkin di video kemarin saya sudah menjelaskan spek minimum yang harus disediakan oleh Bapak Ibu laptopnya. Lalu yang kedua, peserta menyiapkan handphone yang sudah terpasang aplikasi Zoom. Nama pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap peserta. Jadi namanya di layar Zoom-nya itu sesuai dengan nama Bapak Ibu yang ada di kartu peserta. Yang ketiga, peserta menyiapkan koneksi internet yang stabil dengan kuota internet minimal 10 GB. Lalu, yang keempat, peserta menyiapkan ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup. Jadi Bapak Ibu, di sini harus diperjelas, dalam satu ruangan Bapak Ibu hanya boleh diisi oleh satu peserta. Dalam satu ruangan itu hanya boleh diisi oleh satu peserta. Jadi Bapak Ibu di sana, di ruangan tersebut Bapak Ibu sendiri harus nyaman dan tenang. Dan plus harus kondisinya terang. Kenapa? Nanti pada saat Zoom itu akan terlihat Bapak Ibu mukanya, laptopnya Jadi kenapa dibutuhkan pencahayaan yang cukup. Oke. Selanjutnya, peserta menyediakan meja, kursi dengan jarak kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom yang di HP. Meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop. Botol atau gelas air minum transparan. Obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit. Kertas kosong dan 1 buah alat tulis. Laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger. Bapak Ibu sekalian, pada poin ini sedikit saya menjelaskan peserta harus menyediakan meja dan kursi dengan jarak lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mengerjakannya di atas meja Jangan sampai mentang-mentang di rumah jadi ngerjainnya di atas kasur, ngerjainnya di lantai sambil tidur-tiduran. Nggak boleh ya. Jadi Bapak Ibu mengerjakannya itu laptop di atas meja, tidak ada barang lain selain, sekali lagi, tidak ada barang lain selain pertama, botol gelas air minum yang transparan. Mungkin botol air mineral ya. Kalau yang botol-botol kayak Tupperware dan lain-lain itu biasanya kan berwarna, tidak transparan, tidak tembus pandang ya. Nah, di sini disarankan atau diwajibkan botolnya transparan Bapak Ibu ya. Jadi nanti botol Aqua digunting mereknya, plastik mereknya itu digunting. Boleh ditaruh di atas meja. Lalu bagaimana dengan gelas? Gelasnya pun gelas transparan. Boleh gelas transparan ya. Dan obat-obatan pribadi bagi peserta yang sedang sakit. Di mana Bapak Ibu yang mengalami sedang sakit, diperbolehkan obat-obatan di atas meja bersanding bersama laptop yang untuk mengerjakan soal. Lalu ada kertas kosong dan 1 buah alat tulis. Di sini bolpen atau pensil, 1 buah alat tulis ya. Kertas kosong ini kegunaannya untuk apa? Nanti pada saat Bapak Ibu menghadapi soal matematika atau soal yang berhitung, kertas inilah yang akan dijadikan Bapak Ibu untuk menghitung, untuk oret-oret. Ya. Terus yang terakhir, laptop bersih dari kabel lain, kecuali kabel charger. Nah,
Pak, saya misalnya laptop saya mau menggunakan kabel LAN. Saya sarankan tidak, karena sini sudah jelas bahasanya. Laptop bersih dari kabel lain kecuali kabel charger. Jadi kabel LAN itu tidak termasuk dalam perhitungan yang diperbolehkan. Jadi saya menyarankan Bapak Ibu sekalian, koneksi internetnya laptop Bapak Ibu gunakan near cable atau WiFi ya, atau menggunakan WiFi. Oke, selanjutnya peserta memasang atau menginstal program atau aplikasi Save Exam Browser, SAP, dan file konfigurasi SAP. Oke, video kemarin sudah saya jelaskan bagaimana cara menginstalnya. Silakan Bapak Ibu untuk melihat video yang kemarin saya upload. Selanjutnya, peserta mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Peserta bergabung dalam grup WhatsApp yang dibuat pengawas pada H-4. Pastikan Bapak Ibu sekalian untuk masuk grup ya, untuk masuk grup WhatsApp yang dibuat oleh pengawas ujian. Lalu dari mana pengawas ujian ini? Bapak Ibu sekalian, pengawas ujian ini dari kementerian dan bekerja sama dengan universitas-universitas yang ditunjuk oleh kementerian. Oke. Pada poin saat pelaksanaan. Tadi sebelum pelaksanaan, sekarang poin pada saat pelaksanaan. Poin pertama, peserta mengikuti dan menaati instruksi arahan pengawas dalam proses verifikasi dan selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data ruangan ke pengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti sebelum mulai ya, 30 menit sebelum mulai Bapak Ibu itu harus masuk ke dalam room Zoom ya, harus masuk ke dalam room Zoom. Nah, di dalam room Zoom itu nanti akan ada verifikasi ya, verifikasi yang dilakukan oleh pengawas. Jadi ikuti seluruh instruksi-instruksi yang diberikan oleh pengawas ujian. Poin kedua, peserta menyetujui fakta integritas yang disajikan sebelum memulai ujian. Oke. Poin yang ketiga, peserta mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang lain atau alat lain. Nah, pada poin ketiga ini saya sedikit menjelaskan, peserta mengerjakan ujian secara mandiri. Jadi Bapak Ibu dalam ruangan itu betul-betul tidak boleh ada orang lain. Jadi seperti itu, Bapak Ibu mengerjakan ujian itu tidak boleh dibantu oleh orang lain. Nah, dalam ruangan itu sendiri. Bagaimana Pak Novi? Pak, kalau seandainya saya mengalami troubleshooting pada saat pelaksanaan, wifi-nya ngedown, lost connection, itu harus ditangani oleh Bapak Ibu sendiri. Tidak boleh dibantu oleh orang lain. Kalau seandainya ketahuan tangan orang lain saja nongol atau orang lain lewat di belakang Bapak Ibu saja, itu Bapak Ibu bisa langsung didiskualifikasi. Oke. Lalu alat yang lain, maksudnya apa? Alat yang lain. Alat lain di sini Bapak Ibu, layarnya ada dua. Satu menggunakan layar komputer atau layar laptop, yang satu lagi menggunakan infocus. Itu jangan dilakukan, tidak boleh. Ya. Jadi sekali lagi, cobalah dengan kemampuan sendiri dan benar-benar bermartabat dan jujur. Oke, selanjutnya poin keempat, selama mengerjakan ujian, peserta menghadap ke layar monitor dengan menampakkan 100% wajah pada laptop. Nah, jadi Bapak Ibu tidak boleh kengok kanan kiri, tidak boleh seperti gelisah ya. Tidak boleh seperti gelisah. Mungkin sama pada saat Bapak Ibu jadi pengawas ujian, kalau melihat anak yang gelisah, tengok kanan kiri, gelisah mencari jawaban, itu akan Bapak Ibu tegur. Nah, sekarang Bapak Ibu yang diatur untuk tidak boleh nengok kanan kiri selama ujian, konsen menatap layar. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Poin selanjutnya, selama waktu ujian ya, peserta harus selalu berada di tempat duduk yang terpantau oleh kamera Zoom dan HP. Jadi selama ujian Bapak Ibu tidak boleh meninggalkan tempat duduk. Bagaimana kalau saya sedang ingin buang air kecil? Tahan. Waduh,
Repot ya? Iya, ini aturannya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin melakukan buang air kecil dan buang air besar atau sesuatu hal yang harus Bapak Ibu pergi ke tempat yang lain, itu lakukan sebelum ujian dan setelah ujian. Jadi selama ujian Bapak Ibu tidak boleh meninggalkan tempat duduk. Bila mana meninggalkan tempat duduk, mungkin ada sanksi nantinya. Selanjutnya, peserta mengikuti tata tertib yang ditetapkan oleh panitia selama proses ujian. Itu so pasti. Oke, ini pada saat pelaksanaan. Dan yang selanjutnya adalah setelah pelaksanaan. Poin pertama, peserta mengisi kuesioner umpan balik yang disediakan oleh penjamin mutu panitia nasional UKM PPG secara daring yang disediakan tautannya oleh pengawas di grup WhatsApp. Jadi nanti Bapak Ibu setelah selesai ujian jangan buru-buru menyelesaikan semuanya, beresin laptopnya segala macam, jangan. Tunggu. Karena apa? Di sini ada kuesioner umpan balik ya. Kuesioner umpan balik yang harus Bapak Ibu isi. Nanti linknya dikirim oleh pengawas melalui WhatsApp. Oke. Pada poin kedua, peserta menunjukkan kepada pengawas terkait coret-coretan yang ditulis di kertas kosong saat mengerjakan soal UP dan selanjutnya merobek coret-coret tersebut di depan pengawas. Jadi nanti Bapak Ibu kertas kosong itu digunakan untuk coret-coret, menghitung atau Bapak Ibu menulis kata-kata. Setelah selesai ujian, kertas tersebut nanti akan diminta oleh pengawas untuk diperlihatkan melalui Zoom. Setelah diperlihatkan, baru disobek oleh Bapak Ibu. Jadi ikuti segala perintahnya oleh pengawas. Poin ketiga, peserta mengakhiri UP sesuai arahan pengawas. Baik, itu adalah sebelum, sesudah, dan setelah pelaksanaan. Alangkah baiknya kita mengetahui tata tertib peserta pada saat pelaksanaan. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini adalah tata tertibnya. Poin pertama, peserta harus sudah memasang program atau aplikasi Save Exam Browser, SEB, dan file konfigurasinya ke dalam laptop. Serta yang belum memasang program atau aplikasi ujian akan dibatalkan ujiannya pada sesi tersebut. Jadi begini Bapak Ibu, pada poin ini Bapak Ibu diwajibkan memasang Save Exam Browser. Ya, wajib. Karena apa? Karena nanti Bapak Ibu menjawab semua soal-soalnya melalui Save Exam Browser. Itu poin pertama. Bila mana Bapak Ibu tidak memasang, maka Bapak Ibu dianggap gugur pada sesi tersebut. Nanti boleh ikut di sesi berikutnya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Pada poin kedua, peserta harus masuk ke ruang Zoom paling lambat 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Nah, Bapak Ibu ditunggu di ruang Zoom 30 menit sebelum pelaksanaan ujian. Nanti di situ mungkin akan ada verifikasi dan lain-lain. Oke, selanjutnya poin keempat, peserta harus berpakaian sopan dan rapi, tidak menggunakan kaos. Jadi Bapak Ibu sekalian, gunakanlah pakaian yang rapi, kemeja atau batik. Tidak menggunakan kaos, sopan dan rapi. Ya, rokok boleh nggak Pak? Nggak boleh. Makanan pun tidak boleh. Hanya minum yang boleh, makan pun tidak boleh sambil mengerjakan soal. Selanjutnya pada poin 5, peserta mengerjakan ujian di dalam ruangan yang tenang, nyaman, dan dengan pencahayaan yang cukup tanpa ada orang lain. Mungkin tadi saya sudah menjelaskan ya. Tadi saya sudah menjelaskan bagaimana kondisi ruangannya, pencahayaannya, dan tidak dibantu oleh orang lain selama pelaksanaan. Jarak peserta kurang lebih 2 meter dari kamera Zoom di HP. Posisi HP berada di samping depan, kanan, atau kiri. Meja harus dibersihkan dari barang-barang selain laptop, botol, gelas air minum transparan, obat-obatan pribadi, bagi yang sakit, kertas kosong, 1 alat tulis, laptop bersih dari kabel yang lain. Tadi sudah saya jelaskan di awal. Poin 7, peserta harus mengikuti dan menaati pengawas dalam proses verifikasi selama pelaksanaan ujian. Proses verifikasi data, ruangan, dan kepengawasan dilakukan dengan menggunakan aplikasi Zoom. Tadi pun sudah dijelaskan oleh saya. Poin 8, apabila pada saat pelaksanaan ujian
tampilan peserta di aplikasi Zoom tidak sesuai petunjuk atau aplikasi Zoom peserta mengalami masalah sehingga video tidak tampil di aplikasi pengawas. Proses ujian dari peserta tersebut akan dihentikan sementara waktu. Peserta akan diizinkan untuk melanjutkan ujian setelah kendala tersebut teratasi dalam waktu maksimal. Ini garis bawahi, harus digaris bawahi. Waktu maksimal 5 menit. Apabila peserta tetap tidak bisa menampilkan videonya dalam batas waktu yang telah ditentukan atau yang telah ditetapkan, maka ujian dihentikan. Nah, Bapak Ibu, sebisa mungkin sebelum ujian atau sebelum hari H, Bapak Ibu sudah mensimulasikan diri sendiri. Bagaimana zoomnya, posisinya di mana, kameranya, ya, kamera zoomnya, terus laptopnya bagaimana, sudah memperbenarkan, oh jaringannya sudah bagus, lalu oh nama yang ada di zoomnya sudah sesuai dengan kartu. Sekali lagi, min 1H sudah dipersiapkan. Jadi pada saat pelaksanaan Bapak Ibu nggak ribet, ya. Terus di saat pelaksanaan Zoom itu Bapak Ibu suaranya di mute pada Zoom-nya, ya, di mute pada Zoom-nya. Oke. Selanjutnya poin 9, peserta harus mengerjakan ujian secara mandiri dan tidak dibantu oleh orang lain atau alat lain. Tadi sudah dijelaskan. Nomor 10, selama mengerjakan ujian peserta menghadap ke layar monitor dan menampakkan 100% wajah pada laptop. Tadi juga sudah dijelaskan. Pada poin 11, HP yang digunakan untuk Zoom disetting dalam posisi hening. Yang tadi saya bilang mute, suaranya di mute, ya. Jadi suara dari pengawas mah kedengaran, ya. Suara dari luar mah kedengaran di handphone, tapi suara kita ke dalam Zoom tidak ada. Itu di mute suaranya. Oke. Poin 12, peserta dilarang mendokumentasikan dan menyebarluaskan soal UP berbasis domisili dalam bentuk apapun. Awas nih Bapak Ibu yang suka konten-konten kreator nih. Dalam artian jangan main foto-foto ya soalnya ya. Jangan main foto-foto. Gara-gara hal-hal kecil nanti Bapak Ibu bisa tidak lulus di diskualifikasi, ya. Jadi tidak ada dokumentasi, ya, dokumentasi soal-soal. Oke. Nomor 13, peserta dilarang melakukan kegiatan lain yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan UP daring berbasis domisili selama pelaksanaan UP. Jadi Bapak Ibu konsen, tetap konsen, ya. Tidak ada Bapak Ibu, iya kumaha, nelpon heula ke batur, nggak ada Bu, Bapak Ibu, ya. Jadi betul-betul Bapak Ibu konsen di laptop pada saat pelaksanaan mengerjakannya. Oke. Selanjutnya poin 14, peserta dilarang meninggalkan tempat duduk yang terpantau oleh kamera HP. Jadi selama pelaksanaan yang tadi saya jelaskan, Bapak Ibu tidak boleh kemana-mana. Diam, duduk di kursi Bapak Ibu yang menghadap ke laptop. Poin 15, peserta dilarang pergi ke toilet. Tadi saya sudah menjelaskan ya. Selama ujian berlangsung, silakan lakukan sebelum dan atau setelah ujian. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau buang hajat, ya, lakukan sebelum dan sesudah. Jadi selama ujian Bapak Ibu nggak boleh kemana-mana. Poin 16, peserta dilarang makan atau merokok pada saat mengerjakan ujian. Jadi tidak boleh makan, tidak boleh merokok. Poin 17, peserta diperbolehkan minum air putih dari botol transparan atau minum obat pada saat mengerjakan ujian. Nah, ini mungkin buat ini ya, buat apa ya, kawan-kawan yang tidak melakukan ibadah puasa atau non muslim, mungkin di atas mejanya ada air. Tapi biasanya karena sekarang adalah bulan Ramadan, saya yakin kawan-kawan yang muslim atau yang melaksanakan ibadah Ramadan itu di atas mejanya tidak ada air putih, kecuali sakit ya. Selebihnya itu terserah Anda. Mungkin seperti itu ya. Poin 18 ya. Poin 18, panitia atau pengawas berhak menghentikan pelaksanaan UP yang sedang berjalan untuk peserta secara individu jika ada peserta yang melakukan tindakan kecurangan atau melanggar ketetapan dan peraturan. Oke. Nah, ini gambarannya Bapak Ibu.
dari meja 2 meter ya. Jadi nanti laptop, mohon maaf bukan laptop, handphonenya dipakai tripod. Nanti pengawas akan lihat Bapak Ibu di di Zoom itu kalau nggak salah pemaparan kemarin tuh nanti Zoom-nya pakein fokus, ditonton sama orang banyak panitia. Jadi jangan melakukan kecurangan. Oke, ini gambarannya seperti ini. Lalu ini contoh posisi yang sesuai Bapak Ibu. Jadi dari samping ya, dari samping terlihat nih, terlihat laptopnya, terlihat muka Bapak Ibunya dari samping ya. Tuh, terlihat jelas, suasananya terang, tidak gelap. Ini seperti ini, yang sesuai oleh peraturan. Lalu selanjutnya posisi yang tidak sesuai Bapak Ibu. Ruangan gelap, ada orang lain di ruangan ujian, tertangkap layar. Jadi, Pak ini gimana, saya punya anak kecil. Cari sekiranya tenang. Kalau memang perlu harus nyewa hotel kan gitu ya. Karena ingin tenangnya, saking tenangnya ya. Kalau memang di sekolah, ya di sekolah. Ya kalau memang harus di rumah, rumahnya harus tenang. Jadi nggak ada gangguan sedikit pun gitu loh. Ya, tidak boleh ada orang lain. Pakaian yang tidak sopan, nih pakai kaos Bapak Ibu. Jadi selama ujian harus Bapak Ibu menggunakan kemeja. Yang di bawahnya itu adalah wajah peserta tidak terlihat. Jadi zoomnya itu ngambil dari belakang. Nah itu tidak boleh Bapak Ibu ya. Ini posisi yang tidak sesuai. Oke. Nah, pelanggaran dan sanksi. Jenis ringan. Peserta lupa mematikan suara handphone. Peserta berpakaian tidak sopan selama belum ujian. Sanksinya peserta diperingati oleh pengawas, suruh ganti. Terus suruh matikan suaranya. Oke. Lalu jenis yang sedang, pelanggaran sedang. Peserta terlambat masuk ruang Zoom saat app sudah dimulai atau sudah login. Peserta tidak memasang program aplikasi. Peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai. Sanksinya, peserta dibatalkan pada sesi tersebut dan akan dijadwalkan ulang. Oke, jenis yang berat. Peserta menyimpan atau menyebarluaskan berbagai sebagian atau seluruh soal UP. Sanksinya, peserta dinyatakan tidak lulus, langsung dicoret nih. Tidak boleh mengikuti UP dalam 2 tahap berikutnya. Wow. Sangat berat jenisnya. Peserta dibantu oleh orang lain. Nah, ini Bapak Ibu nih. Dalam hal mengerjakan soal UP. Pak, saya nggak dibantu. Cuman memang seliweran di belakang. Panitia tidak mau tahu Bapak Ibu ya. Kalau misalnya cuman hanya seliweran, masuk seliweran tuh numpang lewat. Itu nggak boleh. Berarti dianggapnya dalam ruangan tersebut ada orang lain. Nah, jadi peserta dinyatakan tidak lulus nantinya. Selain dibantu orang lain, peserta memasukkan data. Nah ini nggak boleh. Jadi data tuh antara muka Bapak Ibu yang terdaftar sama muka yang mengerjakan. Nah contoh nih ya, muka yang terdaftar sama muka yang mengerjakan beda. Misalnya yang muka terdaftarnya hitam, yang muka mengerjakannya hitam bodas gitu ya. Nah itu nggak boleh. Itu memasukkan data. Itu sanksinya adalah peserta dinyatakan tidak lulus dan didiskualifikasi sebagai peserta UKM PPG. Ketentuan tambahan Bapak Ibu. Poin 1, jika terjadi keadaan darurat. Nah, darurat pada suatu daerah gempa, badai, longsor dan sebagainya, bencana alam lah intinya, yang mengganggu pelaksanaan UP berbasis domisili, maka pelaksanaan UP akan ditunda dan dijadwalkan dan diatur lebih lanjut. Jadi penjadwalan ulang. Pada poin 1, Pak, daerah saya sering mati lampu Pak. Gimana nih Pak? Pada saat Bapak Ibu mati lampu, ya, mati lampu biasanya seiring dengan mati lampu juga hilang juga sinyal. Kan gitu ya, seiring waktu mati lampu, sinyal pun hilang. Sering-seringlah koordinasi dengan pengawas. Kalau misalnya mati lampu, cepat cari sinyal yang bagus di mana
koordinasi dengan pengawas. Pak, maaf di sini mati lampu. Saya posisinya di luar ruangan, mencari sinyal untuk mengabari Bapak atau Ibu kepada pengawas. Nah, itu mungkin nanti bisa digunakan pada poin 1, darurat, dijadwalkan ulang. Poin 2, jika terjadi gangguan pada server ujian, panitia akan mengkonfirmasikan keadaan tersebut kepada peserta ujian dan menghentikan pelaksanaan ujian selama maksimal 60 menit. Jika dalam waktu 60 menit masalah tersebut tidak dapat diatasi, pelaksanaan ujian akan ditunda dan proses selanjutnya akan dikonfirmasi melalui pengumuman lewat media WhatsApp. Jadi kalau misalnya ini rusak server ya, bukan kesalahan Bapak Ibu. Maaf, ini bukan kesalahan di Bapak Ibu, tapi ini kesalahannya ada di server. Ya, bila mana server rusak ditunggu 60 menit masih juga begitu, maka sudah diselesaikan. Nanti dijadwalkan ulang, diinformasikannya lanjutnya di grup WhatsApp. Tapi Pak, kalau saya yang salah gimana? Ya kembali lagi tadi ke atas, sanksi-sanksinya. Jadi untuk Bapak Ibu tidak ada toleransi. Mungkin seperti itu. Poin ketiga, jika terjadi putus koneksi pada laptop atau handphone peserta pada saat ujian berlangsung, peserta diberi kesempatan untuk mengatasi masalah tersebut dalam waktu maksimal 5 menit. Selebihnya peserta tidak boleh melanjutkan ujian. Wow. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk menyiapkan semua ya, kalau bisa min satu hari ya, min 1 hari pelaksanaan, Bapak Ibu mensimulasikan diri di mana ruangannya, di mana posisi kamera, di mana laptopnya, mejanya seperti apa, bagaimana saya harus mengerjakan, posisinya sudah benar belum, kamera, zoomnya. Mungkin seperti itu. Oke, Bapak Ibu, penggunaan aplikasi ujian dalam hal nanti pada saat pelaksanaannya ya akan saya bahas pada video selanjutnya. Terima kasih. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu sukses, semuanya diterima menjadi mahasiswa PPG. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.